Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan Rizal Jondi dari Kedai Pena dalam Alfinis Talk. Diskusi mingguan kita tentang lingkungan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bersama saya sudah hadir Om Icin Samsirwan Icin. Kita bicara tentang sepeda nih Om. Ya, bersepeda, ya kan? Awal mula bersepeda kapan tuh? Dunia saya dulu tuh. Iya, makanya saya juga mau denger juga nih tentang... Saya kan lahir di Pekalongan. Pekalongan, oke. Pekalongan tuh hari-hari itu naik sepeda. Setiap hari itu ya? SD itu saya udah naik sepeda. Dari SD itu? Itu orang naik sepeda pakai sarung tuh hari-harinya di sana gitu. Sana kota batik dan kota santri sudah kan. Terbiasa tuh ya? Jadi namanya naik sepeda tuh udah hari-hari orang sana naik sepeda. Sepedanya apa tuh Om? Sepeda dulu sepeda. Ontel-ontel gitu? Iya, saya punya rally. Oh, rally. Rally yang cik tuh bokap yang punya. Satu lagi Vongers nggak salah. Vongers tuh Belanda. Itu impor semua itu. Ya laki-laki atau bokap saya tuh gak ngerti dulu gimana. Rally itu akhirnya begitu saya pindah dari Pekalongan ditinggal dikasih orang semua tuh. Padahal tuh jadi sepeda mahal banget sekarang tuh. Yang rally itu yang bunyinya cik itu khas banget kan, setelan ini dicek. Nah itu hari-harinya naik sepeda. Hari-hari naik sepeda tuh ya. Nah, berarti emang sampai akhirnya ada bikin PBS Pekalongan, Persatuan Balap Sepeda Pekalongan. Iya. Itu awal mulanya. Tahun berapa tuh? Nah, itu saya lupa. Tahun 70-an tuh pastinya. 70-an ya, pokoknya SD. Saya belum lahir. SD itu. Itu kalau nggak salah Rawito nama orang itu. SD. Terus merekrut orang-orang buat pengen jadi pembalap gitu. Iya. Saya tuh beli sepeda laki-laki. Saya balik stangnya aja gitu. Oh. Kan pembalap pertama lu gitu kan. Jadi nunduk begitu ya? Iya, stangnya tuh dibalik. Kan stangnya begini. Iya, stang begini. Dibalik begini. Oh, oke. Nah, pakai itu. Jadi begitu tuh. Stang kumis ya Om ya? Apa? Stang kumis yang begini ya? Iya, benar. Jadi stangnya dibalik. Wow, udah bangga tuh. Pakai itu terus giginya apa sih istilahnya tuh? Gearnya diganti yang lebih kecil. Kadang pakai dual trap itu yang nggak bisa balik. Yang bisa ngerem langsung gitu. Iya, tapi itu pun tadi muter terus gitu ya. Latihannya kalau itu cuma datar kan ke Tegal. Benar. Nggak bisa tanjakan ya. Alas Roban. Nah, itu awal mulanya itu. Wah, ada lomba-lomba tuh. Ikut. Saya lebih banyak latihannya di jalan datar karena nggak kuat kalau mesti ke Alas Roban. Sampai akhirnya bokap saya kan bolak-balik Singapura dulu, dagang batik dulu, batik di Singapura. Bisa beli itu, mereknya kalau salah Lek Nano dulu ya. Itu sepeda andalan tuh? Enggak, baru ganti baru ganti ininya aja, namanya, gearnya. Maksudnya pakai, kalau dulu disebutnya dryer RD kalau zaman sekarang. Ya. Itu beli itu. Sampai akhirnya ada ke komandan pangkalan AL Pekalongan mau pindah tugas. Iya. Nah, dia beli 3 sepeda dihadiahkan buat pemenang 1, 2, 3 di Pekalongan. Itu yang ngadain Om Icin? Bukan, saya peserta. Oh, peserta. Nah, komandan AL-nya itu menghadiahkan 3 sepeda buat pemenang 1, 2, 3. Ya. Karena dia mau pindah tugas gue nggak di Pekalongan. Saya juara 2. Naik podium dong ya? Juara 1-nya ini senior saya jauh dari saya sih, waktu itu saya masih SMP, dia udah masuk akabri. Terus meninggal akabri pertama operasi Soroja di Timur Timur. Angkatan Darat, Sujarwo namanya. Wah, saya sahabat saya banget tuh. Iya. Nah, itu awalnya punya itu favorit masih bikinan Ceko asli. Itu awal. Nah, itu sepeda kenangan tuh ya. Sejak itu udah gila dah. Itu yang sering dipakai malah ya. Latihan terus. Jadi kalau seminggu ini Alas Roban, minggu depannya Tegal, itu ganti-ganti aja tuh. Setiap hari? Enggak, bukan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Tapi kalau aktivitas sehari-hari bersepeda. Hari-harinya emang bersepeda dan saya bikin roll itu, ada foto saya tuh. Kalau sekarang kan bikinan pabrik. Dulu tuh cuman dibubut kayu bulat gini. 3 untuk ban belakang, ban depan. Terus dipakai ini karet timba. Oh iya, karet yang hitam itu ya. Tangkringin di situ sepedanya. Suaranya gede banget tuh. Iya. Jadi kayak sepeda statis itu. Iya. Terus tapi masih seimbang juga kayak naik sepeda gitu. Jatuh juga itu kalau nggak seimbang jatuh. Enggak, maksudnya kalau kita pelan jatuh. Iya, kalau pelan jatuh. Nah, itu hari-harinya tuh pakai latihan itu. Iya, berarti bisa dibilang Om Icin itu udah awal mulanya baik tua kali ya.
Iya, kemana-mana bersepeda ya. Soalnya namanya juga Pekalongan, sama aja di zaman di Jogja dulu kan juga. Jogja Solo setiap hari kan sepeda, bisa ratusan sepeda tuh orang berangkat kerja. Bener. Di kala itu ya. Nah di Pekalongan juga gitu, dan pakai ciri khas lagi pakai sarung. Iya. Pakai sarung sampai SMP saya pakai sarung di Pekalongan tuh. Nah sejak itu udah terus dia tuh apa namanya? Iya. Semakin jadi tuh. Iya. Dan di sana tuh saya nggak ngerti ya. Kok ada kejadian yang saya juga sampai kaget tuh. Kan saya sepeda tuh tahun-tahun 70-an berapa gitu. Sampai di Pekalongan sampai tahun 76 atau 78 ya. Iya. Itu ya udah kota kecil ya, terkenal kan orang semua tahu saya pembalap gini gitu. Saya Jarwo, terus satu lagi Supriyadi, namanya Jarwo yang jagonya tuh nomor satu terus tuh. Yang Akabri yang akhirnya meninggal. Nah, baru sebelum pandemi, di Pekalongan tuh ada Beyond Cafe kan. Saya lagi di Pekalongan, nginep di Pekalongan, sengaja mau kuliner aja kalau di Pekalongan. Malamnya kita nongkrong di situ sama temen berlima di Beyond Cafe itu. Pas saya mau keluar, malam kan, kemudian namanya Jalan Barito. Loh, berarti kesana rumah gue dong tuh, Indragiri. Sana nyamot tukang parkirnya. Mas, sana Jalan Indragiri ya? Iya. Mau kemana Pak? Enggak, dulu pernah tinggal di situ. Saya pernah tinggal di situ. Siapa yang tinggal di situ Pak? Icin. Loh, Icin pembalap sepeda. Padahal ini kan puluhan tahun di bawah gue banget. Ngetop berarti. Sampai supir teman gue sama teman-teman gue, loh, Cin kok tahu Cin? Lo kenal dia, ini kan jauh banget beda sama gue. Dia masih anak muda, zaman gue kan tahun 70-an gitu. Tapi ngenalin nggak Om? Enggak, saya nggak kenalin, udah nggak kenal emang. Memang dia cuma tahu. Oh, dari ini ya, dari Icin info ya. Balap sepeda ya, dia ngomong gini. Lu kan saya juga kaget. Kan Jalan Indragiri situ kan dia. Icin balap. Kok tahu sih? Nah, gue bilang sama Yoyo, temen gue, yuk fotoin yuk. Kan teman saya di Jakarta banyak orang Pekalongan yang pengen tahu ini analis apa. Nggak taunya apa? Lihat, nggak jadi, nggak ada. Itu belum dipencet. Jadi dipencet belum kecekrek. Belum cekrek. Gue nyesel banget, wah gila. Jadi hilang dokumentasinya. Nggak keambil momennya. Tukang parkir, kok bilang Icin Indragiri 1, saya pembalap sepeda yo. Lah, itu kan jauh banget zaman dia belum lahir zaman dia balap sepeda. Kok bisa? Tapi tahu masih, gitu. Tak ingat, masih ingat ya, itu luar biasa bro. Wah di Pekalongan berarti gue dulu dikenal banget kan. Ngetop berarti ya Om Icin. Om, kegiatan apaan pas saat bersepeda yang paling diinget sampai sekarang nih? Kalau touring Dari mana ke mana tuh? Setiap libur sekolah, saya kan sekolah di Semarang. Sempat di Pekalongan Semarang. Itu saya keliling Jawa Tengah pakai sepeda. Oh iya. Rame-rame. Sepeda balap ya men? Sepeda balap. Itu udah sepeda balap. Saya ke Tawangmangu udah pernah naik sepeda, Kaliurang pernah naik sepeda. Itu tanjakan gitu tuh? Raden Saleh, sorry, Batu Raden naik sepeda. Ke goes tuh? Pakai goes, bener-bener goes. Tapi saya ganti bannya, bukan ban yang buat balap. Ban 27 istilahnya dulu. Lebih kasar ya. Terus dikasih boncengan belakangnya. Sama ransel tentara. Buat tas. Nah itu Jawa Tengah udah biasa lah tuh selama 3 tahun. Terus yang paling saya ingat banget Pekalongan Jakarta PP. Pekalongan Jakarta. Berdua sama teman saya Kabri yang almarhum itu. Itu saya pernah ngalamin. Terus Semarang Jakarta lewat Bandung, lewat Kadipaten, lewat Sumedang, yang segala macam full tanjakan tuh. Cadas Pangeran, Nyalindung tuh udah ngalamin. Lewat tuh semuanya itu. Lewat. Ke goes semua. Saya 2 yang saya di Jawa ini yang nyaris nggak kuat. TTB apa? TTB tuntun bike. Dulu tuh ya, satu di depan Pasar Tawangmangu. Itu yang jalan lama ya. Itu nyaris saya nggak kuat tuh. Akhirnya tekan masih bisa. Tapi sampai juga ya. Sampai. Nggak sempat turun tuh. Nggak sempat turun, itu nyaris. Luar biasa. Kedua Nyalindung. Nyalindung ke arah Bandung itu dari Cirebon ke arah Bandung. Itu ini kalau cuman Alas Roban, Gombel, lewat Putih itu udah hari-hari ya orang Semarang kan. Berarti jalur utara, jalur selatan udah khatam tuh ya Om Icin ya. Udah khatam ya. Udah lewat. Lewat. Nama Alas Roban tuh sampai hafal, kalau nggak salah tuh 26 tikungan deh. Tikungannya hafal sob. Jalannya masih kecil dulu. Dan itu ada beberapa tempat yang fenomenal tuh. Di mana tuh? Di Alas Roban tuh. Alas Roban. Dulu kan saya nyebutin bukan Alas Roban. Orang lokal, orang Pekalongan nyebutnya Plelen.
Pelelen. Oh. Pelelen bukan alas roban tuh orang-orang barunya ada film alas roban tuh ya baru disebut alas roban. Tapi orang sana nyebutnya pelelen. Pelelen. Oh. Di pasarnya di bawah pasar Ginseng itu ada beberapa tempat yang kalau menurut saya tuh wingit tuh. Wingit tuh. Angker. Oh, angker. Ya, ada ceritanya nggak tuh, Om? itu sebenarnya ceritanya bukan cerita pas lagi naik sepeda. Oh. Begitu naik dari arah Gringsing dari bawah dari arah Semarang, itu ketemu ada pancuran sebelah kanan. Itu alam di alam. Iya. Naik lagi dikit ada ketemu pohon randu sebelah kanan. Iya. Nah itu tuh kalau malam tuh truk-truk bus tuh mesti ngeliat Rasonti ini. Mereka nganggapnya itu angker. Ngasih tanda ya. Terus ngelempar uang atau apa. Itu ada yang mengutin orang ngambil. Terus jalan lagi di tengah-tengah ada batu yang udah dilebarin, dibikin baru. Tuh batu itu masih ada, nggak bisa dipindah katanya sih bener. Iya. Terus dulu kalau kita pagi atau sore kita nongkrong di sebelum nanjak abis mau arah Pekalongan, monyet banyak banget itu. Di situ ya, sampai sekarang tuh berarti ya. Nggak tahu, saya udah nggak tahu. Tapi monyet tuh banyak banget. Kita nongkrongnya monyet tuh kalau ini. Nah, itu, bergaya dengan monyet. Iya, saya inget banget tuh. Dan di dekat situ katanya dulu ada sempat bau ini. Oh, menyan. Bau anyir itu. Oh, anyir. Itu katanya dulu yang PKI di Pekalongan di Bunuca waktu zaman itu tentaranya apa saya lupa ya, Badet Ijo itu dikubur massal di situ. Oh. Saya ngerasa lu kok bau apa sih nih? Kok kayak bau anyir itu, tapi saya udah nggak nanya lagi deh. Iya. Tentang budaya bersepeda nih Om ya, pada masa pandemi kemarin ini kan marak nih Om. Ya kan bersepeda. Terus kalau menurut Om Icin seperti apa nih budaya sepeda saat ini? Ya asal sopan aja berlalu lintasnya sih bagus banget. Tapi kan ada juga yang arogan juga. Iya. Yang kadang-kadang tuh nggak seenaknya aja gitu mentang sepeda tuh bener, merasa paling benar gitu ya. Merasa paling benar yang motor mobil mesti ngalah. Nah itu yang saya ngeliat sendiri sih. Iya. Gitu. Padahal di situ kita harus sharing. Ya, harusnya kita yang naik sepeda itu berbudaya lah gitu. Maksudnya yang sopan, yang itu saya maksud. Iya, karena bukan kita saja, bukan sepeda saja yang ada di jalanan. Ada motor, ada mobil. Dan bagus sekarang dikasih rute-rute sepeda khusus kan. Tuh menurut saya cuma itu aja sepeda itu bagus banget. Itu benar yang sehat banget sih kalau sepeda tuh udah murah, sehat. Iya, sehat terus ramah lingkungan lagi ya. Ramah lingkungan itu kita udah nggak perlu BBM, nggak perlu apa. Iya, benar. Yang back to work tuh kan bagus banget tuh ke kantor pakai sepeda. Iya. Tapi sekarang nggak terlalu digalakan tuh Om, karena apa back to work? Iya, karena ya mungkin kalah saing dengan kendaraan kayaknya. Gitu kali ya Om. Sayang banget kalau begitu. Ya, kembali lagi dengan Rizal Jondi. Kita akhirnya geser nih ke dalam ruangan saung karena hujan. Kita sekarang ini lagi berada di lokasi saung Ibu Lemah Duhur ya. Ibu Wise, terima kasih Ibu Wise udah menyediakan tempat untuk kita podcast kali ini. Lanjut lagi diskusi kita tentang bersepeda Om Icin ya. Tadi seru banget tuh. Kalau zaman dulu itu kan sepeda itu dikasih peneng, harus bayar pajak gitu. Kalau sekarang yang bayar pajak tuh sepeda mahal nih, kemarin ada wacana seperti itu. Ada wacana. Ada wacana, tapi belum jalan gitu. Itu gimana tuh waktu itu? Emang sepeda dikasih peneng dan ada razianya tuh. Ada razia itu. Razia. Harus bayar ya? Iya, peneng sepeda. Dulu bukan sepeda aja, TV juga kan. TV iya bener, kita TV bayar iuran, namanya iuran ya. Iya. Itu saya ingat ada razianya dulu tuh. Iya. Makanya banyak tempelan tuh di tempat saya tuh setiap tahun tuh di sepeda saya kan saya pakai sepeda rally kan ya sama Fongers. Iya. Itu sempat ngalamin ya? Ngalamin banget. TV juga ngalamin. TV dulu waktu saya kecil juga tuh. Pakai peneng gitu ngalamin saya. Itu sampai kapan itu? Wah, tahunnya saya nggak inget. Lama nggak waktu itu kalau perkiraan? Oh, lama juga. Lama. Sama saya inget banget lampunya tuh pakai dinamo itu ditempelin ke ban. Oh iya benar. Jadi kalau pakai lampu itu berat. Iya benar. Itu diputar. Makin berat ya. Dinamo gitu, tempelin ke ban, muter. Kalau sekarang lebih simpel, tempel udah ada batu dengan baterai yang terang gitu. Sepeda dulu gitu tuh. Saya inget banget tuh zaman itu. Iya. Dan memang hari-hari sih naik sepeda tuh di Pekalongan tuh hari-hari mulai sepeda berkurang gitu. Setelah motor murah. Nah, iya tuh ya. Itu setelah motor murah tuh baru dah orang mulai gaya-gayaan ninggalin sepeda, udah mulai ya pakai motor. Dan yang naik sepeda tuh dulu istilahnya bakul batik.
Bakul batik. Ya orang jualan batik orang tuh jual batik, ya. kemana-mana tuh. Iya. Ya itu Ada pakai bakul sepeda, yang gede di ada bakulnya. kiri kanan itu ya. Jadi udah beralih ya, Iya. yang pakai sepeda tuh ini orang-orang bakul dulu enggak, semua orang juga pakai. Sekolah tuh kemana-mana ya pakai sepeda. Berarti itu di tahun berapa? 80-an itu? Enggak, di bawah itu. Di lah. bawah itu. Orang saya di Pekalongan tuh. Enggak, 60. maksud saya beralih. Oh, beralihnya ya zaman saya juga udah ada mulai peralihan setelah apa? Iya. Setelah saya SMP apa SMA itu udah mulai ada peralihan. Iya, iya. Orang mulai seimbang antara gaya-gayaan. motor dengan sepeda tuh udah mulai ya. Udah mulai gengsi naik sepeda udah nggak mau. Bener. Nah, saya begitu mereka gitu, orang tua saya kan sederhana, nggak mau menonjol, anak-anaknya juga nggak boleh naik motor Nggak lagi, boleh naik nggak motor, dibikin ya. motor malah dicharterin becak kalau buat sekolah. Oh. Jadi sekolah saya pulang Iya. begitu, tukang Pakai becak beca. yang nganterin dia. Sempet Jadi minta kena- gantian nggak Om? Boy. Karena nggak mau beliin motor, nggak mau naik sepeda, abonemen becak. Oh iya. Pulang pergi. Dan langganan. kalau malam Jumat, sana libur kan Jumat. Jumat libur. Oh, bukan Sabtu ya? Sabtu. Itu saya sewa becaknya semalaman buat keliling kota sama teman-teman nih. Iya, Saya inget banget tuh. Seru. Jatuhnya ninjot juga, Iya. kayak sepeda juga. Iya. Itu Itu bawa sendiri tuh waktu itu. Iya, ya kita ganti-gantian, kita bertiga, kita berempat itu, ya ganti-gantian nyewa becak semalam berapa, udah kita keliling kota tuh jalan-jalan pakai becak. Sampai pagi, sampai subuh itu baru. Iya. Kalau lihat kelakuan dulu tuh aneh-aneh aja. Terutama kalau puasa tuh. Puasa sering nyewa becak buat keliling. Iya. Oh iya. Genjotnya gantian. Ya itu Ya. ngebangunin orang sahur gitu atau pas Enggak buka? juga, cuma jalan-jalan aja gitu. Cuman untuk muter-muter aja ya. Jadi senang aja kotanya kan ya. Berapa sih gedenya kota di Pekalongan, dan juga nggak ada tanyakan-tanyakan kan. Jadi becak tuh udah oke aja gitu. Iya. Dan becak sana gede kan. Iya. Nggak kecil becak sana. Bisa bertiga berempat ya. Ya bisa. Lebar-lebar gitu. Ceritanya dulu. Obsesi apa nih Om yang ingin banget dicapai bersepeda yang belum tercapai gitu? Apa ada obsesi nggak? Saya rasa sih kalau sepeda saya udah cukup Udah puas cukup ya. Saya udah cukup puas, dan terakhir saya naik bersepeda itu hampir selama 2 tahun tuh hampir setiap Sabtu atau Minggu temen datang ke rumah bawa mobil, Ya. mesti ngajak main sepeda di Gunung Mas. Gunung Mas Puncak. Oh, oke. Itu terakhir saya bersepeda di situ. Dan saya masih punya sepeda itu kan, beli sepeda. Itu XC itu ya, berarti jalan tanah ya? Enggak. Oh, macam-macam. Macam-macam. Ya tergantung rutenya, ada batu, ada apa. Jadi saya kalau di Gunung Mas tuh suka hatam dah jalannya. Sampai tembus ke Taman Safari juga pernah tuh. Iya. Iya, single track gitu kan? Single track pakai satu jalur kayak kita jalan naik gunung satu gitu jalur. kan? Ada yang ini juga, ada yang jalan gede juga. Oh, ada jalan perkebunan makadam tehnya. gitu ya? Iya. Nah itu saya pikir wah ini keren nih. Jadi setiap Sabtu Minggu dia bawa mobil, copot ban depan, kita naik sepeda, masuk mobil ke sana. Terus di sana juga karena udah ada lengganan, ada akamsi tuh, anak kampung situ. Iya, anak kampung sono. Yang langsung ngelepas nurunin sepeda kita, dipasang-pasangin, kita main. Enggak, belum main, kita minum teh. Ngeteh dulu. Ngeteh di situ kan ada tea corner kan. Sarapan gitu ya. Baru main yang dekat dulu. Pulang lagi sarapan ringan di situ. Baru rute yang jauh. Iya. Selesai diangkat lagi sepedanya sama orang-orang itu, Dicuciin lagi. dicuci, balikin. Dan sering ketemu sama ini Pak Subronto Laras. Wah, main bareng itu di situ ya. Itu dia kuat banget waktu itu, usia dia udah. Ya. Tapi emang asli kuat banget. Udah terbiasa berarti ya bersepeda. Hampir 2 tahun tuh saya ini Rutin itu, Sabtu Minggu. Siap Sabtu atau Minggu. Wah, khatam itu mah jalur. Tahu kok teman saya hilang, udah nggak pernah nongol lagi. Nggak ada yang nyamper lagi. Ini kemana nih orang? Ternyata itu program. Dia tuh nggak punya anak, terus dianjurkan dia hidup sehat, caranya dengan bersepeda, dengan apa segala macam. Begitu istrinya hamil, berhenti. Udah nggak nongol lagi. Jadi sepeda saya gantung, ya ini kurang ajar loh dia. Jadi dia juga udah ngaman sepeda, saya juga wah nggak ada teman buat ini kan. Ya terus akhirnya yang barengan ya? Sama istri saya karena udah nggak kepake, saya lagi naik gunung dikasihin ke orang aja tuh sepeda. Sepeda apa tuh waktu itu? Sepeda federal. Oh, federal. Oh, satu federal, satu lagi apa lupa saya. Satu lagi apa? Nah itu dulu sebelum dikasih itu, saya kalau lagi mau olahraga saya ini dari Pamulang itu saya sampai muncul Puspitek, Parung, balik lagi itu seminggu sekali saya pasti ya, situ masih itu. Ya Om Micin, kapan mulai terakhir tidak bersepeda Om Micin?
Nah, yang rutin itu yang saya bilang tadi yang di Gunung tadi Mas itu, itu kan. Terus sempet tuh 2 tahun seminggu tuh ya. sekali keliling dari Pamulang sampai Ya. Puspitek, terus sampai ke Parung. Ya, itu rutin juga tuh ya. Rutin. Terus akhirnya saya sibuk saya kerja saya cuma 1 minggu. Ya. Terus belum lagi kalau ada acara event-event yang saya mesti bikin dokumentasi di luar kota, Iya. kadang sebulan, kadang atau ekspedisi mapala kemana gitu. Betul. Pulang-pulang sepeda udah dikasih Udah. ke orang sama istri saya. Istri saya tuh nggak bisa ngelihat barang-barang yang nggak kepake nongkrong gitu. Iya. Motornya dikasihin, motor bebek lama, padahal itu motor bebek klasik. Berarti jiwa sosialnya luar biasa. Sudah itu, waduh, udah nggak ada lagi, udah nggak terlalu ini saya. Iya. Nggak niat buat beli lagi, percuma juga saya beli lagi. Nanti terbengkalai juga gitu Iya, ya. sampai akhirnya saya kena itu, pinggang saya, Heeh. kena diabetes tuh menyerang ke saraf tepi saya, pinggang sampai kaki. Oke, itu pengaruh banget ya. Nah, itu juga ada pengaruhnya juga. Ya, Cuma sebenarnya sih kalau saya masih sepeda statis sih mungkin masih bisa ya. Iya. Tapi paling nggak ya sepeda jarak jauh itu udah nggak, teman Udah nggak, ya. jogging, bukan jogging, Jalan. cepat. Oh. Itu setiap seminggu 2 kali saya mesti di GBK. Oh, jalan itu pasti Selasa ya. sama olahraganya sekarang. Sabtu. Nah, itu jadi udah nggak bersepeda sejak itu. Iya. Sampai Iya, sekarang. karena kondisi berarti ya. Ya, karena kondisi. Dari Sampai kesibukan sekarang terus juga, sampai kalau enggak sebenarnya masih Masih. saya kalau ngelihat lagi latihan bola sepeda yang road race itu Iya. ya ampun, rasanya ini banget tuh. pastilah. Saya pernah jadi kayak gitu sih dulu. Iya, Tadi aja pas berangkat ke sini kan. iya, dulu ngeliat. Pas kita Itu jalan ke sini apalagi tadi. kalau istilah dulu kan interval. Jadi mau nanjak kita yang di atas sadel itu loh. Kita berdiri di sadel Iya, itu kan dulu istilahnya interval. Interval gitu. itu. Itu kalau itu paling nikmat pas itu tuh. Paling Ngegoyang asik itu tuh ya. paling asik di situ. Iya, Dan iya. waktu saya latihan di Gunung Mas, teman-teman saya nggak ada background pembalap kan. Itu saya ada trik sendiri kan, di mana saya mesti ngoper Iya. gigi apa segala macam. Iya, betul. Jadi mereka belum jauh muda di bawah saya, nggak ada yang lewat semua lah. Iya, nggak berarti pernah bisa. secara teknik menguasai gitu Itu ya. dia, mereka nggak ini. Saya ngoper ya, Iya. yang gede, yang kecil tuh dari situ. Iya, ngoper-ngopernya supaya enak dan Itu benar-benar apa? Aduh, kalau lihat orang latihan bola sepeda tuh. jadi merasa wah. Saya selalu Eurosport di TV itu. Kalau lagi balap sepeda, Tour de France, Tour de Italia, Tour de Giro apa tuh. Itu saya mesti nonton. Waduh. Rasanya kan pemilihannya bagus tuh, nggak putus-putus, pakai drone gitu. Ya sekarang kalau kangen sepeda begitu aja. Iya. Untuk para pesepeda sekarang nih, ada tip atau masukan Om Icin? Saya rasa itu aja. Iya. Sopan santun berlalu lintasnya. Sopan santun Soalnya banyak juga yang mereka soal arogan, mentang-mentang sepeda dia main ke tengah aja gitu. Itu ada tetap mereka harus beradab, maksudnya jalurnya di kiri. Dan Betul. sekarang bagusnya kan udah disediain. Iya, ada jalur sepeda. khusus ya untuk Itu aja sepeda. caranya bersepeda dengan tertib gitu. Iya. Itu yang paling penting di situ. Soalnya biar gimana kan bahaya kan, ganggu lalu lintas, juga nyebelin orang. Iya. Ada yang nyebelin juga mereka. Iya, banyak. Potong enak gitu aja itu. Wah, saya agak prihatin berapa kali lah di TV tuh. Iya, betul. Wah, itu mesti ditertibkan. Tapi ya bersepeda tuh oke banget, sehat banget, asli sehat banget. Iya. Saya rasa kalau saya dulu nggak bersepeda mungkin saya udah ambruk di sana. Iya, bener. Om Icin, kalau atlet-atlet nasional yang zamannya Om Icin tuh siapa aja tuh Om? Yang Kalau saya dulu yang waktu SMP, jadi saya cuma lihat di berita-berita aja di koran. Itu saya ingat banget ya, legendaris tuh dari Jawa Timur. Sapari sama Tarwi. Iya, Itu dia. pernah mau masuk finish karena saking dia ninggalin jauh lawan-lawannya. Sapari apa Tarwi ya, sama yang gendong anaknya masuk finish. Sempet-sempetnya gendong dulu Saya ingat sebelum. banget tuh. Pokoknya legendaris Jawa Timur dulu itu Sapari sama Tarwi. Dan dulu tuh kompetisi tuh sering kayak Tour de Isi atau Tour de Jawa itu hampir setiap tahun kan. Jadi Iya. dulu Jadi tuh masyarakat apal. nah bener, banyak yang menonjol nama-nama Iya. pembalap. Terus setelah itu ada Sutiono. Sutiono tuh dari pembalap mana tuh? Sumatera Utara. Oh. Kalau nggak salah ceritanya dulu tuh dia tuh tukang nganterin susu. Dilihat sama Patrick Lunggu apa ada bule tinggal di sana. Wah, ini dia ngeliat dari postur dia memang Potensial pelatih nih ya, bola sepeda potensial, dilatih juara tanjakan Indonesia tuh. Sutiono juara tanjakan Indonesia, terkenal di kalau open road race apa di jalan raya dia jago tanjakan. Terus kalau dari Jawa Tengah tuh ada Berti Dekat, itu orang Belanda yang nggak pulang ke Belanda setelah merdeka keluarganya. Wah, ini sempet cerita nih ya, yang Berti apa tuh yang kemarin dari Pamulang tuh Om?
Iya, saya sempat Itu namanya Berti dekat, itu sprinter dia lebih ke velodrome dia. Iya, velodrome. Itu saya kenal dekat, itu tumpang-tumpangnya bule banget, Belanda banget. Iya. Rumahnya di belakang Mount Elizabeth Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Itu juara sprinter nasional dulu tuh. Jadi dia nggak balik. Nah, Bukan dia dari Pamulang, Om. apa? Bukan. Itu Enggak, bukan itu. Gue dengar ceritanya waktu di Pamulang itu yang bapak-bapak tua itu loh. Yang waktu ada cerita yang ini. Jadi dia dia melatih juga sampai anaknya atlet yang dia latihnya itu berhasil juga untuk sprinter itu. Iya, yang tadi Berti itu tuh. Berti dekat itu dekat ininya yang nama ininya apa namanya? Nama Belandanya itu suami istri papa mamanya baik banget, dan saya dengar saya lacak pindah ke Belanda gara-gara dia di Simpang 5 Semarang waktu tahun baru malam tahun baru, matanya kelempar petasan. Waduh, buta sebelah. Habis itu kita pulang ke Belanda. Nah itu tuh saya sahabat-sahabat saya kalau di Jakarta tuh saya sempat nggak terlalu dekat atau kenal, tapi Margono. Terus apa lagi ya? Victoria ya, Om ya? Iya, itu di Pamulang. Tapi saya waktu itu mau nonton balap sepeda waktu di GBK di PON, kemudian bareng aja masuknya. Bisa liap. Terus kalau pelatih bengkelnya PBS Garuda yang latih cewek-cewek itu Jakarta Utara. Itu di Jiung itu. Itu dia jual sepeda, spare part segala macam, Kemayoran sama sama servis. Nah itu saya sempat kenal dekat tuh. Kalau mau beli sepeda beli sepeda buat teman saya di Pekalongan tuh favorit, saya beli sama Pak Joko apa namanya nggak salah ya. Nah terus kalau Pekalongan sendiri Mariono Hadi namanya. Atlet Pekalongan atlet Pekalongan tuh Mariono Hadi sempat inilah PON ke-8 tuh Jakarta tuh Mariono Hadi ada tuh teman dekat saya, orang Petarukan bukan Pekalongan sih. Iya. Petarukan. Dan waktu saya pernah touring itu ada kejuaraan wanita di Semarang di velodrome. Ada pembalap Jawa Barat, cewek tuh. Si pelatihnya bilang kalau ini menang, gue pulang ke Bandung pakai sepeda. Itu ternyata adiknya Munaib Saleh yang pembalap legendaris Bandung. Ternyata menang. Pulang naik sepeda sama Mariono itu. Mariono pulang ke Petarukan lewat Pekalongan. Saya suruh mampir rumah saya, nginep di rumah saya tuh kalau nggak salah namanya Munandar apa Munawar ya. Itu adiknya Munaib Saleh yang pembalap legendaris itu. Nginep benar-benar pulang ke ini pakai sepeda ke Bandungnya. Nginep di rumah saya, terus baru saya lepas di pinggir kota, baru mereka pulang ke Bandung. Baru lanjut. Dan waktu yang saya touring yang ke Bandung, saya nginep di rumah Munawar itu. Itu pembalap yang benar-benar legendaris Indonesia tuh si Munaib Saleh itu ngetop banget. Kalau sekarang bedanya sama dulu apa, Om? Kalau sekarang kan rame juga tuh kayak Audax tuh yang Fondo, Grand Fondo yang 100 kilo. 200. Tapi nggak ada juaranya, jadi finisher aja. Itu bedanya sama dulu gimana, Om? Enggak, kalau sekarang saya lihat kompetisi kayak dulu tuh nggak ini dah. Terus yang individu ngetop membalap sepeda tuh kayaknya nggak pernah dengar saya. Nggak terpublikasi atau gimana? Ya itu saya nggak ngerti. Dulu kan orang tuh walaupun orang awam, Sapari, terus Tarwi, Sutiono, orang tahu lah karena mungkin kompetisi sering ada kompetisi, dan tur di Jawa tuh setiap tahun dan dia diliput banget sama TV gitu loh. Jadi orang mau nggak mau biar penuh awam. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, kan padahal saya selalu nonton TV Eropa yang bola sepeda itu selalu nonton. Tapi kok di Indonesia tuh udah nggak ada nama-nama yang maksudnya yang nama legendaris jadi pembalap bener tuh nggak ada. Kayak zaman dulu tuh banyak. Iya, ada kayak kemarin sendiri. Ada yang juara juga di Asian Games gitu ya, karena kurang terekspos kali ya. Benar, bisa jadi. Padahal sekarang kan ini kan sosial media kan ngetop banget, tapi kenapa dulu malah ini ya? Padahal dulu cuma ada TVRI kan. Iya, TV. Saya inget tuh yang balap Jawa Timur tuh mau masuk, udah PON ya. Mau masuk tuh gendong anaknya dulu masuk ke finish. Iya, benar. Saking jauhnya tertinggal tuh Jawa Timur tuh. Iya. Jadi apa yang harus dibenerin nih, Om? Dari sistem pembinaan pembibitan kita nih, Om? Nah, itu dia saya udah nggak terlalu ngikutin di sini sih. Tapi ya kembali lagi ke ini, sering banyak kompetisi gitu loh. Iya. Ya, itu penting banget kan. Apapun olahraganya jadi sudah terbiasa ya dengan kompetisi. Sering banget kompetisi. Kalau enggak, dulu kan gara-gara Covid ini juga ya. Dulu kan ada Tour de Singkarak gitu. Kan gara-gara Covid hilang semua. Ya, betul. Kayak di Malaysia ada Tour de Langkawi. Terus sempat apa lagi ya?
yang di Indonesia sendiri. Tapi yang pasti dulu yang acara akbar itu Tour de Jawa atau disebut Tour de Isi. Tour isi itu. Tour de Isi. Itu rutin itu ya. Iya, itu rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun, dan biasanya di situ kalau masuk Semarang, pembalap Semarang pasti menang. Soalnya apa? Begitu sebelum turunan di Gombel. Apa itu? Enggak, turunan di Gombel. Orang lain kan di Gombel tajam kan, nggak ada yang berani ngayuh. Nggak berani ngebut ya. Semarang push pasti menang. Saling mayoritas pembalap Jawa Tengah kalau masuk Semarang tuh pasti menang. Menang di turunan terakhir berarti. Iya, ya mulai dari Ambarawa sih turunnya, tapi mereka tuh di Gombel terutama itu bahaya banget Gombel tuh. Sampai dibikin jalur khusus kalau rem blong, mobil atau masuk ke situ ke pasir itu, dia tuh dihajar situ. Gak ada yang berani pembalap lain kalau di Gombel itu, dan mereka hari-harinya ketemu di situ gitu loh. Wih, ceritanya seru banget nih tentang sepeda nih Om Micin ya. Wah, terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi. Thank you ya. Luar biasa. Gue jadi teringat masa lalu, nostalgia nih. Zaman yang gue start tahun 7 bulan, dan gue sudah keliling Jawa lagi. Siap. Sehat selalu Om Micin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.